Halo semuanya, selamat pagi. Eh, ya kita langsung mulai aja kali ya. Nanti dalam slide juga ada perkenalan. Tapi thank you banget, terima kasih sudah datang semuanya. Oke, cek, cek. Oke, ini saya lihat-lihat pada antusiasme. Ini hari Sabtu. Hari Sabtu pagi jam 10 dan pada rame datang sini full house. Ini luar biasa ya, antusiasme di Bandung ya. Oke, kita masuk aja langsung ke materi, nggak usah lama-lama ya. Ini aku buat awal-awalnya untuk bikin untuk anak-anak kuliah, terutama untuk orang-orang yang ada di STMIK LIKMI ini. Nah, pertanyaannya sekarang di tahun 2026 ini tuh kita lulus kuliah nih. Skillnya masih relevan nggak sih di era AI zaman sekarang di tahun 2026? Itu materi topik kita utama kali ini. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi, ya aku pengen kenalin diri dulu. Nama aku adalah Josh Gultom, ya. Aku konten kreator YouTube. Kalau misalnya mau dibilang pekerjaannya apa ya konten kreator YouTube ya. Cuman aku juga crypto investor, aku juga power AI user. Jadi aku pakai AI untuk menciptakan uang dari internet ya menggunakan AI. Terutama dikolaborasikan dengan kripto dan juga content creation di YouTube. Teman-teman perlu tahu, aku bukan orang IT latar belakangnya. Ya, aku dari Medan lahir, aku kuliah di Universitas Multimedia Nusantara dan jurusanku perfilman. Tidak ada AI-nya sama sekali, aku nggak ngerti IT, aku nggak ngerti coding awalnya sama sekali, nggak ngerti. Ya, aku 100% belajar AI itu autodidak dari internet semuanya. Aku coba-coba cari kelas, aku nonton YouTube, aku lihat internet itu seperti apa, AI bisa ngapain aja segala macamnya. Dan aku juga sangat saranin teman-teman ngelakuin hal yang sama, yaitu ngecek internet dan ngelihat potensi AI ini bisa kemana aja. Ya, terutama untuk mendapatkan income, pastinya untuk bekerja dan survive di era AI ini. Aku bukan bilang thriving untuk bisa jadi kaya dari AI ya, enggak ya. 2026 ke depan, kalian pakai AI itu bukan buat thriving atau pengen jadi kaya secepatnya gitu, enggak. Tapi buat survive jatuhnya. Itu minimum, bare minimum sekarang. Oke, aku mau play game sedikit ya supaya lebih asik dikit biar nggak tegang banget nih. Lihat bukan tegang banget dari tadi. Aku mau bagi-bagi duit. Ini dompet berapa isinya ya? Oke, aku mau bagi duit 100.000 satu lembar buat satu orang yang bisa jawab pertanyaan ini. Ya, langsung ambil nanti di depan ya. Ini ada chart. Mungkin teman-teman yang ngikutin aku di YouTube mungkin ada yang tahu sedikit bocorannya, ya. Kalian perlu lihat yang ini mungkin belakang nggak kelihatan ya, pakai mouse aja deh. Yang bagian ini biru ada chart hijau sama chart biru. Chart biru itu adalah indeks saham Amerika. Namanya S&P 500 atau singkatnya SPX. Kalau kalian lihat, growth-nya itu terus naik. Dan ini gue ambil dari tahun 2006 sampai tahun 2026. Growth-nya terus naik. Sementara, chart yang hijau, ini adalah job openings di Amerika. Alias lapangan pekerjaan yang terbuka. Ada lowongan pekerjaan yang baru di Amerika. Oke? Kalau kita lihat dari tahun 2006 dan sebenarnya sampai ke belakang sebelumnya sih, itu dia selalu aligning, selalu bareng. Gerakannya selalu bareng. Kalau dia naik, job openings, SPX juga naik. Kalau job openings turun, dia juga turun, SPX. Gak ada bedanya. Kurang lebih mirip-mirip. Dia saling berkorelasi satu sama lain. Oke? Tapi di garis putih ini, tiba-tiba bercabang. Ada yang bisa tebak? Ini bercabang gara-gara apa? Ini tanggalnya adalah 30 November 2022. Ada yang bisa jawab? Oke, apa? Langsung ini aja deh. Karena tiba-tiba ada percepatan teknologi, ada muncul jadi pada PHK massal. Lebih tepatnya apa nih? 30 November. Tanggalnya nggak tahu. Oke. Oke, aku lebih spesifik ya. Tanggal 30 November. Oke. Iya, benar. Nih, 100.000 buat kamu. Nanti bakal ada pertanyaan seperti ini lagi ya. Jadi gue mau kalian itu benar-benar perhatiin chartnya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, kalian langsung jawab aja. Karena siapa yang cepat dia yang dapat, ya. Benar, ini tanggal 30 November tahun 2022, tepat di garis putih itu adalah kelahiran ChatGPT untuk publik. Ini adalah tanggal di mana ChatGPT pertama kali akhirnya bisa diakses sama publik. Dan itu dalam 1 bulan Google Play langsung, Google Store langsung
Langsung banyak banget yang download dan ini jadi salah satu aplikasi yang paling cepat diadopsi di dunia sepanjang sejarah manusia. Ya. Ini artinya apa? Ada beberapa fakta pahit yang terjadi. Hiring semakin ketat, ya. Lapangan pekerjaan nggak bakal banyak dibuka lagi. Karena pekerjaan level yang rendah, yang gampang diautomasi sama AI, itu akan semakin sedikit. Lalu perusahaan-perusahaan yang sudah banyak sekarang, yang sudah ada posisi rendahnya, itu juga bakal ngelakuin efisiensi, bakal ngelakuin pemecatan massal. Dan sudah terjadi. Ya, kalau aku boleh cerita juga, aku pribadi juga ada jatuhnya memecat karyawan gara-gara bisa pakai AI. Ngapain aku suruh dia kerjain kerjaanku, karena aku bisa langsung kerjainnya pakai AI gitu. Jadi aku punya pegawai juga efisiensi, walaupun aku bukan perusahaan yang besar gitu, cuman konten YouTube. Perusahaan tidak akan butuh sebanyak karyawan itu lagi. Dan fakta pahit yang ketiga adalah perusahaan tetap profit. Dia tidak buka lapangan pekerjaan, perusahaan tetap profit, dan omsetnya tetap naik. Income perusahaan bisa tetap stabil, ataupun naik dengan karyawan yang bahkan lebih sedikit. Jadi income lebih banyak atau stabil, tapi pengeluaran lebih sedikit. Ujung-ujungnya lebih profit. Jadi kita bisa lihat bahwa trennya ini sangat jelas teman-teman. Ya, AI itu akan sangat banyak sekali menggantikan pekerjaan dalam waktu dekat. Mungkin bahkan ketika kalian lulus, pekerjaan yang kalian mau ambil dari sekarang tahun 2026 itu udah nggak ada lagi. Ya, jadi kita harus berpikir dengan cara yang lain. Sudah bisa dikerjakan oleh AI. Mungkin lapangan pekerjaan itu ada 3, sekarang jadi 1. Mungkin tadinya ada 10, jadi cuma 2. Berkurang. Kompetisi kalian semakin ketat. Sementara lulusan yang ada di sarjana tiap tahun itu sama. Atau bahkan makin banyak. Ini mungkin secara visual adalah tren yang gue bisa gambarkan perkembangan AI itu seperti apa dalam waktu 3 tahun belakang. Ini cuma 3 tahun loh guys. Tahun 2022 akhir ya. Kalian mungkin pernah lihat ya gambar Will Smith makan spaghetti. Ini cukup viral dulu. Itu yang paling kiri, itu tahun 2023. Dulu belum ada namanya video generation. Jadi AI itu tuh masih produksi gambar satu per satu, generate, dan dia tidak bisa konsisten. Dan hasilnya ya hancur-hancuran. Nah, kalian mungkin bisa lihat ya di YouTube kayak gimana videonya ya. Itu jelek banget. Lalu 1 tahun kemudian, tahun 2024, Will Smith makan spaghetti lagi. Ini jadi kayak icon meme jadinya buat AI. Mulutnya berantakan, dia masih goyang-goyang kayak jadi spaghetti jadi kayak kumis gitu, masih jelek banget. Orang tahu lah jelas itu AI. Lalu 1 tahun berikutnya, 2025. 2025. Udah hampir nggak bisa dibedain sama sekali. Will Smith makan spaghetti. Dan bahkan kemarin, 2026, udah ada yang baru. Aku bahkan pas pertama kali lihat, aku nggak bisa notice. Ini beneran Will Smith makan spaghetti dan dia ngeprank kita dan bilang ini AI? Atau ini beneran AI? Aku nggak bisa bedain. Aku coba perhatiin spagettinya, aku coba perhatiin mulutnya, segala macam. Nggak bisa bedain sama sekali. Ini bakal basically ya, kalian bayangin industri pekerjaan di Hollywood tuh kayak gimana? Bahkan industri pekerjaanku, aku dulu kan kuliahnya perfilman ya. Pekerjaanku juga dulu di daerah perfilman industrinya. Dan banyak sekali pekerjaan yang dipotong. Banyak pekerjaan yang menghilang, dan aku pun pernah kolaborasi sama iklan yang setelah aku notice, itu semuanya AI. Kayak gitu. Jadi di satu industri aja, industriku at least, itu banyak yang menghilang. Coding, itu next. Kita nggak pernah punya istilah vibe coding sebelumnya. Kalian ngomong ini ke orang 4 tahun lalu, vibe coding, apaan vibe coding? Nge-vibe gitu. Dansa-dansa sambil coding apaan? Kita nggak ngerti gitu. Bagi teman-teman yang nggak tahu vibe coding itu apa, vibe coding itu adalah kita coding aplikasi atau apapun, tapi pakai bantuan AI. Ya. Dengan adanya vibe coding ini, kita sekarang udah ada ChatGPT, ada Codex, Cloud, ada Cloud Code, ya, ada dari Gemini juga ada anti-gravity. Kalian nggak bisa lagi nge-coding dengan cara yang sama. Seperti 3 tahun lalu, 2 tahun lalu nggak bisa lagi. Everyone has to do vibe coding. Kalau kalian mau accelerate dan mau bersaing sama industri. Semuanya sudah vibe coding. Ya.
Tapi bukan berarti ya kalian nggak belajar coding dasar ya. Nanti gue bakal jelasin di belakang. Kita juga belum ngomongin tentang robot AI, robot fisik. Ini sekarang sedang di research and development dan mulai banyak produksinya ya untuk dipamerkan gitu ke masyarakat. Aku percaya di sekitar mungkin 5 tahun ke depan kita bisa ngelihat ya ada satu masa di mana ada orang datang ke rumah terus ngeliat robot jadi pembantu. Mungkin robotnya bukan manusia bentuknya. Mungkin robotnya dengan roda tapi dengan satu tangan dan dia mungkin bisa melipat baju, cuci piring, kasih makan hewan peliharaan atau semacamnya atau bahkan cuma jadi sekedar teman ngobrol aja di rumah. Ya. AI robot fisik bakal ada dan ini bakal banyak banget gantiin pekerjaan buruh pabrik. Dan bahkan sekarang sudah disimulasikan. Kalian bisa cek sendiri di internet. Lalu pertanyaannya gimana nih Josh? Gimana ini menghadapin tahun 2026 ke belakang, ke depan? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang masih berkuliah atau sedang bergumul ya mencari kerja? Apa nih step yang harus kita ambil? Ada 4 jalan dan ini aku temukan dari hasil aku ngobrol sama AI cukup lama. Ya, ini kalian perlu tahu 4 jalan ini bukan satu-satunya jalan ya, tapi at least yang bisa kusimpulkan adalah 4 jalan ini. Dan for konteks, kenapa cuma 4 jalan? Waktu kita nggak banyak. Sebelum AI itu ambil semuanya. Mungkin nggak semuanya, tapi lapangan pekerjaan akan semakin sedikit. Kalian akan berkompetisi sangat banyak sama banyak orang. Apalagi sama AI. Kita nggak bisa jadi generalis. Kita nggak bisa lagi yang kayak cuman sekedar jago sedikit di industri A, jago sedikit di industri B, jago sedikit di industri C. Jadi jack of all trades. Nggak bisa lagi. Kita harus fokus sama satu industri, sama satu hal yang kita benar-benar pengen pelajarin dan kita berkompetisi di sana aja. Nggak usah lihat kiri kanan. Fokus di satu titik. Dan disclaimer, ini bukan get rich quick ya teman-teman, sekali lagi. Ini adalah cara untuk survive basically. Yang pertama, dari 4 jalan tersebut adalah tunggangi industri AI. Ini udah paling jelas ya. Industrinya luar biasa sengit. Ini luar biasa susah untuk kalian masuk sebenarnya. Tapi ini adalah hasil obrolanku dengan AI. Tapi industri ini adalah yang paling susah mati. Kenapa begitu? Karena AI-nya butuh kalian untuk bisa mengupgrade diri, untuk bisa maintenance servernya, untuk bisa ada sistem sensornya dan segala macamnya supaya bisa dipakai sama banyak orang. Contoh pekerjaannya adalah AI atau machine learning support, ada data analis, cyber security pasti tetap ada ya, nggak mungkin nggak ya. Fintech engineer, sama ada AI ethics maintenance. Ya, AI tetap butuh manusia untuk bekerja. Dia nggak bisa, at least belum bisa, yang ngoperasiin atau ngebangun rakit servernya satu-satu. Jadi tetap butuh manusia. At least beberapa tahun atau bahkan 10 tahun, 15 tahun ke depan. Step paling awal untuk masuk industri ini, yang nomor 1 tadi itu adalah bangun portfolio kalian yang bagus, sebagus-bagusnya di GitHub. Di sosial media kalian. Ya, jangan bikin project cuman gara-gara dosen suruh. Jangan bikin project cuman gara-gara klien yang minta. Jadi kalian bikin project. Kalian harus bikin project sendirian. Bikin passion project kalian, bikin sesuatu yang bisa kalian pamerkan keluar sana sehingga orang-orang bisa lebih, oh wow ini orang ini jago banget nih, gue mau kerja sama-sama dia. Atau misalnya kalian ngelamar pekerjaan, orang jadi lebih make sense. Oh, oke, ini portofolionya bagus, gue mau nge-hire dia. Yang kedua, ikut sertifikasi internasional. Sertifikasi apapun yang kalian bisa ambil, itu akan memperbagus portofolio kalian dan memperbagus reputasi kalian. 3, ikut hackathon. Kalau kalian punya jiwa entrepreneurship, ataupun tidak sebenarnya, kalian bisa ikut hackathon. Hackathonnya adalah lomba di mana kalian developer itu bisa menciptakan AI dan dipamerkan. Ikut hackathon ini apa sih gunanya? Gak cuman buat menang ya, kalau menang ya syukur. Hackathon ini tujuannya untuk networking guys. Bukan tujuannya untuk menang, dapat uang. Enggak cuman itu. Ikut hackathon itu untuk networking. Jadi kalian bisa ketemu sama banyak orang, kalian bisa ketemu sama, oh ini orang-orang yang akan membuka lapangan pekerjaan, oh mungkin saja gue bisa kolaborasi sama orang-orang ini, segala macamnya. Networking itu sangat-sangat penting. Ya, dan itu sosial media juga sangat mempengaruhi daripada networking itu.
Selanjutnya adalah post di social media as personal branding. Ini aku nggak bisa tekanin lebih dari sekali ini. Siapapun kalian ya, basically nggak cuma orang-orang IT. Siapapun kalian punya UMKM, punya bisnis segala macamnya, sebaiknya kalian punya personal branding yang bagus di social media. Kalian at least punya satu akun Instagram yang tidak private lah. Ya bisa dipamerkan, bisa orang-orang hanya buka Instagram kalian and then orang sadar, oh orang ini jagonya di sini. Gitu. Jadi kartu nama zaman sekarang itu tuh bukan kartu nama kayak dulu lagi. Dimana kalian networking ketemu, kalian kasih kartu nama. Itu udah konvensional. Semua orang sekarang lihatnya Instagram. Aku sering banget datang ke event kripto terutama, karena event kripto yang paling banyak di Jakarta. Itu setiap kali kita ketemu ya kita nggak ada kasih kartu nama. Aku nggak ingat satupun ada orang kasih kartu nama, semuanya kasih Instagram. Atau bahkan minta Telegram. Ya. Lalu yang berikutnya adalah kerja di freelance platform untuk pengalaman dan juga networking. Nah, untuk yang bagian freelance platform ini, ada banyak ya, ada Upwork, ada Fiverr, segala macamnya. Mungkin kedengarannya kayak simple banget Josh, masa kita taruh di sana gitu. Nggak apa-apa. Aku juga dulu pekerjaannya taruh di sana. Dan sampai jadi profesional. Dulu kalian perlu tahu pekerjaanku adalah professional voice over artist. Jadi aku ngisi suara iklan. Ya jadi kalau misalnya kalian pernah dengar suara iklan kayak misalnya yang belakang ini Ramadan, Tenggo, buka kebaikan, apa liriknya? Aku lupa. Tapi intinya aku adalah voice over artist. Di banyak sekali iklan mobil, iklan rokok, segala macamnya. Dan itu dimulai dari mana? Dari platform free nih. Jadi nambah pengalaman, nambah pemasukan kalian juga, dan nambah portfolio. Yang kedua, dari 4 jalan tadi, adalah skill set fisik. Ya ini mungkin nggak relevan di kalian, cuman at least gue harus kasih tahu dulu. Ini cocok untuk average people. Ya, bisa dipelajarin. Kalau kalian punya badan, fisik kuat, kalian bisa kerja bagian ini nggak akan bisa digantikan AI sepenuhnya at least beberapa tahun ke depan, dan bahkan di Indonesia ini kayaknya bakal susah deh. Karena untuk membeli robot dan dipakai di konstruksi, itu kayaknya lebih mahal dibandingkan hire manusia langsung. Di Indonesia ya, kita ngomong Indonesia ya. Kalau kita ngomongnya di US, mungkin hanya bricklayer aja, bikin batu bata itu bisa mahal banget biaya, gajinya. Jadi seperti pekerjaan plumbing, electrical, ya, ngelas, welding, construction, machine, bengkel segala macam ini masih akan tetap berjaya, masih akan tetap relevan sampai beberapa tahun ke depan. Yang ketiga, human touch atau healthcare. Ini adalah industri yang tetap akan berjalan ke depannya. Mungkin akan digantikan beberapa sama robot, tapi ya aku ngebayangin kalau misalnya aku sakit, ngobrol sama robot, sama suster atau sama dokter manusia, kayak aku lebih pilih manusia deh. Ya. Tetap akan butuh manusia. Kita butuh human touch, kita butuh sentuhan manusia untuk bisa yang namanya bekerja di industri ini. Jadi kayak suster, paramedik, ya tempat pengurus panti jompo, terapis, itu tetap akan ada. Jadi kalau misalnya kalian berpikir ada kepikiran cabang mau ke sini nih pekerjaannya, ini masih aman. Ya. Pokoknya yang berhubungan sama manusia langsung, sama pasien langsung, itu masih akan hidup. Yang keempat, ini favorit gua. AI leverage entrepreneurship. Ini cocok banget mungkin sama kampus ini ya. Bangun aplikasi menggunakan AI, dan kalian bikin bisnis dari sana. Mungkin tadi kalian nggak sejago itu coding, tapi kalian ngerti dasarnya. Sekarang kalian cuma butuh ide. Kalian cuma butuh ide, butuh pintar ngedebugging, dan kalian bisa bikin perusahaan. Ya, ada banyak banget jenis-jenisnya. Nggak cuma nge-coding doang, bahkan ada perusahaan-perusahaan yang menggunakan AI, tapi nggak perlu coding. Misalnya kayak customer service agency, itu kalian nggak butuh coding, guys. Social media agency, itu nggak butuh coding. Cuma ngerti aja pakai AI kayak gimana, deploy kayak gimana, bikin agentnya seperti apa. Ya, sekarang udah ada OpenClaw kalau kalian tahu, di mana kita bisa pakai komputer kita dan kita kasih AI di dalamnya. Yang tadinya cuma chatting doang kan di ChatGPT segala macam. Sekarang AI agent seperti OpenClaw itu bisa kita kasih komputer dan basically dia bisa sentuh apapun di dalam sana. Kalian bisa punya pegawai yang kalian bayar di bawah gaji UMR dan mau kerja 24 jam non-stop dan dia nggak ngeluh. Kalian bayangin kita udah di era itu sekarang. Dan untuk dapetin pegawai ini, kalian cuma bayar 2 juta, 3 juta sebulan.
Udah nggak make sense. Kalian kalau punya komputer kuat, kayak Mac Mini M4 yang Pro, bayar berapa 20-an juta, kalian bisa punya 5 pegawai, 7 pegawai yang nyala 24 jam. Ya nggak ngeluh, nggak minta THR. Ada lagi automated video clipper, AI agent builder. Ya, ada banyak banget orang-orang bisnis di luar sana yang sampai sekarang customer service itu masih manual. Dia belum ada yang kayak ada customer yang hubungin jam 10 malam, nggak ada yang standby. Oh, nggak jadi, hilang customer-nya. Kenapa nggak dibikin customer service-nya nyala 24 jam? Itu kan bisa AI yang ngerjain. Ya, ada juga AI agent consultant. Macam-macam. Sam Altman dulu pernah bilang, aku lupa tahun berapa, beberapa tahun lalu, dia ngomong akan ada masanya di mana sebuah perusahaan $1 billion company, 1 billion ya, 1 miliar dolar company, itu akan exist dan itu hanya akan diisi sama satu orang manusia, sisanya AI semua. Itu menurut aku masih bisa make sense terjadi. Semua pegawainya AI, manusia cuma satu, dan itu $1 billion company. Leverage by AI. What you need to do urgently. Apa yang harus kalian lakukan sekarang juga? Kita buru-buru nih. Konteksnya sekali lagi, AI berkembang lebih cepat daripada nungguin kalian lulus. Jadi ini basically adalah PR kalian secara tambahan. Ya, AI itu nggak akan nungguin kalian. Industri tetap berkembang. Yang jelas adalah jadi dangerously good with AI today. Bukan besok, bukan lusa, bukan minggu depan, bukan tahun depan, bulan depan, habis semester berikutnya deh, gue belajar. Enggak kayak gitu caranya. Ya, caranya gimana Josh? Coba bikin real project. Bikin passion project kalian, mulai secepatnya. Apapun itu, seabsurd apapun projectnya kerjain. Ya. Kedua, ikut kelas. Ada kelas gratis, ambil. Ini bagus kalian sudah datang di hari Sabtu jam 10 pagi, kalian mau datang ke seminar ini. Ada kelas berbayar, ambil. Belajar sebanyak-banyaknya, jangan nunda. Yang ketiga, coba freelance secepat-cepatnya. Kenapa harus freelance? Kenapa harus ada pekerjaan emangnya? Kenapa nggak boleh belajar doang? Karena dengan kalian ngambil freelance, kalian ngambil project kecil, dan kalian belajar. Kalian nggak cuma belajar tentang, cara pakai AI itu begini, cara coding itu begini. Tapi kalian juga belajar gimana caranya handle klien. Gimana caranya berinteraksi sama manusia. Gimana caranya menghandle ketika klien tuh bilang, Mas boleh revisi nggak Mas? Tapi ngomongnya jam 10 malam. Ya. Itu kalian bisa pelajari banyak sekali skill human di sana. Jadi nggak cuma skill AI, karena percuma kalian bisa bikin produk sebagus mungkin, tapi kalian nggak bisa jualan. Nggak ada gunanya. Ya. Ini adalah contoh kemarin, literally sekitar 1 bulan yang lalu mungkin. Kardiologis, ahli jantung, dokter, menang hackathon cloud code. Dapat juara 3. Cloud kemarin bikin hackathon, bikin aplikasi, dan dilombain. 5 pemenang, 4-nya nggak ngerti coding. Nggak pernah punya latar belakang coding. Baru belajar coding kemarin. Juara 3-nya adalah kardiologis. Kalian bayangin. Sekarang dunia masuknya tuh secepat itu. Dan kalian bisa lebih bagus lagi kalau kalian ngerti basicnya. Dari 12.000 pendaftar loh padahal. Bayangin, 12.000 pendaftar, yang menang dokter. Bukan artinya kalian tidak belajar yang lain ya. Bukan artinya semuanya kalian serahin ke AI. Nggak kayak gitu. Pola pikirnya salah kalau seperti itu. AI itu hanya eksekutor, dia cuma tools, dia cuma alat. Dia bukan gantiin kalian. Yang gantiin kalian di dalam pekerjaan itu adalah orang lain yang pakai AI. Bukan AI-nya yang gantiin. Keputusan apakah hasil AI itu bagus ataupun enggak, itu di tangan kalian. Gue kasih contoh. Kalian jadi graphic designer. Kalian berpikir, kayaknya kalau gue bikin kerja graphic designer pakai AI bisa deh. Tapi kalian nggak punya basic graphic designer. Hasilnya apa? Kalian bikin desain pakai AI. AI-nya bilang bagus. Tapi di mata manusia itu nggak bagus. Jadi kalian sebagai graphic designer, kalian harus ngerti
komposisi itu seperti apa yang bagus, warna itu seperti apa yang bagus. Jadi ketika AI-nya bikin salah, kalian bisa revisi, tapi at least kalian tidak mulai pekerjaannya dari nol. Kalian bisa jauh lebih cepat. Yang tadinya bikin misalnya poster butuhnya waktu 3 jam, sekarang gara-gara ada AI jadi 15 menit. Ya, video editor juga sama. Apakah AI sekarang bisa video editing? Podcast? Bisa banget. Ya, aku ngelihat itu teknologi 2 tahun lalu bahkan kayaknya. Kita bisa edit podcast 1 jam, dan kita suntikin AI agent, bukan AI agent lah. AI langsung ke Adobe Premiere dan dia bisa ngedit. Ngedit semua di depan mata kita langsung. Podcast 1 jam selesai dalam waktu 5 menit. Itu nggak make sense beberapa tahun lalu. Tapi apakah podcastnya bisa 100% bagus? Belum tentu. Mungkin ada beberapa titik, oh sebaiknya kameranya masuk ke angle yang ini, oh sebaiknya kamera yang ini masuk ke angle yang ini. Dan itu kita baru ngomong podcast. Editing lain juga belum bisa. Tapi AI ngebantu. Kalian bisa jadi video editor yang lebih jago karena menggunakan AI, tapi tidak digantikan oleh AI. Sama seperti developer, para coder. Kalian kalau nggak ngerti coding, terus kalian mau bikin aplikasi, terus tiba-tiba ada error. AI-nya halusinasi. Oh, yang salah lain yang ini. Coba saya benarkan, dibenerin. Oh, salah lagi, lainnya yang ini. Coba saya benarkan, benerin lagi. Oh, salah lagi. Gitu terus ngulang sampai token kalian habis. Padahal kalau kita lihat dari pakai mata manusia, oh salahnya cuma ini kok, benerin. Kalian kalau nggak ngerti coding sama sekali, pusing juga. Tapi karena ada AI, kalian mungkin bisa bangun aplikasi yang tadinya butuh waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sekarang selesai dalam waktu 1 minggu atau bahkan 2 hari. Cepat jadinya. Time is ticking. Ini adalah Alpha Info. Bagi teman-teman yang nggak tahu Alpha Info itu apa, Alpha itu adalah sebuah informasi yang nggak banyak orang tahu dan kalian bisa eksekusi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Alpha is only an alpha ketika nggak banyak yang tahu. Ketika orang lain semua sudah tahu, itu bukan alpha lagi. Oke? Masuklah sebelum gelombangnya habis. Bersaing sekarang di tahun 2026, ini jauh lebih mudah dibandingkan kalian nunggu 5 tahun lagi. 5 tahun lagi mungkin ide-ide cemerlang yang kalian pikirin sekarang, oh kayaknya gue bisa deh bikin aplikasi ini. Lalu gue jualin ke international market segala macam. Itu mungkin udah jadinya saturated. Mungkin teman-teman ada yang pernah ingat gak? Ada yang pernah coba, pernah dengar bisnis dropshipping? Ada yang pernah? Dropshipping? Satu orang ya. Pernah dengar dropshipping? 2, 3. Gue juga pernah. Gue dulu kerja nyari duit, stres gitu, nggak ada duit. Aduh mampus nih, gue nggak ada duit nih itu kan. Terus gue cobain dropshipping, gue belajar dari YouTube. Tapi tutorialnya udah di mana-mana. Udah banyak banget yang bikin tutorialnya. Semua orang bikin dropshipping. Lalu gue masuk. Apa yang terjadi? Gue nggak dapat apa-apa. Semua orang sudah kerjain. Ketika orang jualan produk di dropshipping, orang-orang sudah tahu, oh ini mah dropshipping, gue nggak mau beli. Orang-orang jadi tahu. Mungkin kalian pernah ingat tahun pas COVID, semua orang tiba-tiba main saham. Semua orang tiba-tiba masuk kripto, dengar Dogecoin, wah Bitcoin terbang, Dogecoin terbang, segala macam. Ketika orang-orang sudah masuk semua, apakah itu sudah alpha? Enggak lagi. Ya. Kalau semua orang sudah tahu, emak kalian sudah tahu, neneknya sudah ngomong, AI bagus loh, kamu bisa bikin cloud code. Waduh, kalau misalnya nenek kalian sudah tahu dan bisa nge-cloud code sendiri, itu udah telat kalian ya. Dan kita perlu tahu bahwa banyak sekali orang sekarang belum benar-benar mengerti AI. Mungkin pakai ChatGPT, mungkin pakai Gemini buat chatting, tapi itu udah bare minimum guys. Kalian bayangin, kalian masuk pekerjaan kantor sekarang nih. Kalian mau kerjain apapun, dapat tugas, kerjain pakai komputer. Kalian berpikir nih, wah ini kalau gua kerjain pakai AI, bisa cepat selesai. Apakah itu info alpha? Yes, info alpha kalau kita ngomongin 3 tahun lalu. Sekarang kalian masuk ke dunia kerja, semua orang sudah pakai AI, itu bare minimum. Ini bukan skill yang spesial lagi, chatting pakai ChatGPT, enggak. Yang bagus itu adalah kalian ngerti cara pakai ini jadi AI agent. Gimana caranya kalian bisa otomatisasiin kerja supaya perusahaan bisa lebih jago, bisa dapat income lebih bagus.
Oke? Di Indonesia belum banyak yang aplikasiin. Terus, endgame-nya apa dong, Josh? Endgame-nya gimana nih? Masa kita kerja terus? Masa kita mau jadi kerja mati-matian terus? Ini bersaing sama AI sampai kapan nih? Gitu. What's the end goal? What's the goal? Hanya akan ada 3 pihak yang menang mutlak. Ya, ini kuis nih, sekali lagi kuis nih. Buka mata kalian. Ya. Yang pertama yang sudah jelas, business owner with AI leverage. Orang-orang yang bisa bikin bisnis pakai AI, sudah jelas akan lebih unggul daripada bisnis-bisnis lain yang tidak pakai AI. Kalian bisa bikin perusahaan yang tadinya mungkin butuh modal lebih besar, kalian butuh pegawai 5 orang, sekarang kalian bisa kerjain sendiri. Kalian bisa bikin bisnis sendiri dengan bantuan AI. That doesn't make sense 5 tahun lalu. Sekarang bisa. Yang kedua, workers in non-AI industry. Ini seperti yang tadi gue bilang, ya ada dokter, ada nurse, ada plumber, bengkel, kerja bengkel. Ini semuanya masih akan exist. Petani akan tetap exist. Nah, gue mau kalian tebak yang ketiga ini siapa? Ya, ada duit 100.000 lagi nih. Gue kasih clue. Ingat chart ini? Yang belakang itu tadi tuh. Yang belakang. Ada mikrofon? Boleh kasih ke orang itu? Apa yang ketiga? Jadi untuk jawaban yang ketiganya itu adalah pekerja yang menggunakan AI. Workers who use AI for their advantage. Oke, kurang Dalam tepat. bekerja. Sorry banget, kurang tepat. Apa jawabannya? AI itu sendiri. Kurang tepat. Kurang tepat. Ini 100.000 nih, nggak ada yang mau nih. Oke. Satu orang lagi. Yang masih ada sentuhan manusia. Itu masih yang kedua tadi. Masih yang kedua ini tadi. Workers in non-AI industry. Tadi yang baju biru ngomongnya yang pertama itu. Business owner atau ya pekerja yang menggunakan AI basically. Oke, yang itu. Yang masih pakai seragam sekolah. Wah, anak SMA ya. Sorry? Pemegang saham industri AI. Kurang tepat tapi gue ambil jawabannya. Boleh? Boleh banget. Ini ambil uangnya. Benar banget ya teman-teman ya. Kalau kalian lihat chart ini, yang menang itu adalah S&P 500. Thank you banget. Congrats. Pemenang yang nomor 3 adalah long term asset investor. Ya, jelas kita lihat dari chart ini ya. Job openings turun. S&P 500 naik semenjak kelahiran ChatGPT. Dia bisa diakses sama publik. Yang menang, yang pegang S&P 500. Makin kaya. Kalian mau pegang S&P 500, kalian nggak harus kerja di Nvidia, guys. Kalian nggak harus kerja di saham tersebut. Jadi long term asset investor itu tetap menang. Dan lucunya di sini kalau kalian perhatiin, kalian nggak harus pilih satu, kalian bisa pilih 2. Kalian either bisa business owner with AI leverage, ditambah dengan long term asset investor. Kalian juga bisa kerja di non-AI industry, tapi kalian juga bisa jadi long-term asset investor. Atau bahkan 3-tiganya kalau kalian emang segila itu kerja ya. Kalian bisa ambil 3-tiganya, bisa ambil side jobs. Kalian bisa kerja pakai AI, kalian bisa tambahin kerja pakai human touch, kalian juga bisa jadi long-term investor. Sekarang kita ngomong sedikit tentang financial literacy, karena menurut gua di Indonesia itu financial literacy, walaupun sudah banyak yang ngomong di YouTube ya, tapi nggak benar-benar banyak yang aplikasiin. Ini aku mau ingatin kalian sekali lagi. Kita ngomongin tentang investment, tapi secara legal saya tidak bisa menyebutkan bahwa ini adalah financial advice. Ya, saya bukan financial advisor. Oke. Aku mau cerita ke kalian. Mungkin kalian memandang uang itu tuh agak berbeda sama aku. Aku melihat uang itu sama dengan energi. Ya. Energi itu tidak bisa dihancurkan, tidak bisa diciptakan, tidak bisa diduplikat.
Lah Josh, terus yang bank sentral tuh ngapain tuh cetak-cetak duit terus? Bank sentral cetak duit benar, secara nominal dia nambahin uang yang beredar di masyarakat Indonesia. Tapi nilainya itu berkurang. Jadi semakin banyak bank sentral cetak duit, uang yang kalian simpan di bank kalian itu nilainya semakin turun. Jadi energi atau uang itu tidak bisa diduplikat walaupun bank sentral terus cetak duit. Ya. Nah, ini kuis satu lagi. Tebak-tebakan chart lagi kita nih. Ini adalah chart M2 money supply daripada Indonesia. M2 money supply itu apa? M2 money supply adalah uang yang beredar di Indonesia. Tahunnya sengaja ku sensor. Tapi di mana kita lihat, ada satu tahun, which is adalah yang ini. Halo. Yang ini. Ini 1 tahun. Kalian bayangin, dalam waktu 1 tahun, uang yang beredar di Indonesia dicetak lebih banyak. Sebanyak, mungkin kalian nggak lihat, tapi itu angkanya 75%. Hampir 2 kali lipat. Kalian bayangin kita udah punya uang nih sebanyak ini di Indonesia. Bank sentral cetak uang lebih banyak lagi 74% dalam waktu 1 tahun. Chartnya langsung spiking kayak gitu. Ada yang bisa tebak ini tahun berapa? Yang paling depan. Tahun berapa? 2020 Covid. Sekali lagi? 2020 Covid. Kurang tepat. Yang baju merah. Sorry? 9798. Benar. Ini 9798. Nanti ambil uang belakangan aja ya. Ini 98 lebih tepatnya. 9798 ya, benar lah. Krisis moneter pada saat itu. Kalian bayangin, ini chart tahun 9798. Kalian mau lihat chart yang sekarang? Bentukannya kayak gini. 9798, 74% tadi yang gue bilang, itu di sini, sekecil ini. Kalian bayangin. 9798 yang naik 74% dalam waktu 1 tahun. Itu cuma di sini. Sekarang kita di sini. Ini bahkan ku ambil dari tahun 2024. Bukan 2026. 2026 lebih tinggi lagi. Ini kenaikannya sangat fantastis. Kalau kalian bisa invest di chart yang seperti ini, siapa yang nggak mau kan? Cuman masalahnya ini artinya apa? Semakin tahun, uang yang ada di dompet kalian itu semakin berkurang nilainya. Mungkin gajinya naik, yang tadinya 4 juta jadi 5 juta, tapi itu tidak setara sama kenaikan yang ada di sini. Itu kenapa belakangan ini, terutama setelah COVID, itu tuh kalian ngerasa kok belanja makin mahal ya. Barang-barang yang kalian biasanya beli kualitasnya bagus, sekarang kok berkurang ya. Makanan-makanan, snack-snack yang dulu kalian beli isinya banyak, kok jadi kecil ya sekarang ya? Ini aku ingat banget dulu pas kecil, pas masih SD di Medan, ada pegawai datang ke depan rumah, terus ada orang jualan bakso. Aku nggak suka bakso pada saat itu, aku cuma ngeliatin aja orang masak kayak gimana. Terus aku dengar satu piring harganya 5.000. Ini tahun 2005. Ya, kalian sekarang tahun 2026 beli bakso, berapa harganya? 2000, ya itu di Jakarta ya, Jakarta 20.000. Aku nggak tahu di Bandung berapa. Di Medan juga sama, sekitar 20.000, 18.000, 25.000 kalau baksonya yang masih sama ukuran bentuk baksonya, atau bahkan masih full daging. Mungkin aja 20.000 sekarang di tahun 2026 baksonya lebih kecil. Porsinya yang tadinya ada 6 bakso sekarang jadi 5 mungkin. Itu kenapa? Nyimpan bakso dari tahun 2005 sampai 2026 bikin kalian kaya. Kira-kira kayak gitu pikirannya. Kalau bakso ini nggak bisa busuk, lebih bagus kalian simpan bakso daripada simpan uang Patimura ini. Ya. Ini kenaikannya kalian bayangin. 20 tahun 300% loh. Bakso naik 300% guys. Siapa yang nggak mau beli bakso dari tahun 2005? Ini kenapa peribahasa yang dulu bilang menabung pangkal kaya itu salah total sekarang. Ini peribahasa dari zaman dulu banget. Menabung pangkal kaya. Benar kalau kita ngomong tahun 1971 ke belakang.
Sebelum sistem keuangan kita tuh bisa bank sentral cetak-cetak duit cetak jidat. Dulu uang itu pakai emas, di backing sama emas. Jadi kalau kita simpan uang dulu, itu sama aja sama kita menyimpan emas. Menabung pangkal kaya itu peribahasa zaman dulu. Yang benar adalah investasi jangka panjang, pangkal kaya. Dan gue mau tekanin sangat-sangat keras. Jangka panjang. Jangka panjang itu berapa, Josh? Minimal 5 tahun. 5 tahun minimal. Jadi bukan artinya kalian beli aset sekarang, lihat bulan depan kok turun ya, terus kalian jual, terus kalian trading. Nggak kayak gitu. Ya. Investasi jangka panjang. Ini adalah rumus yang kuambil dari sebuah gerakan namanya FIRE movement. Financially Independent Retire Early. Ya. Ini kalian bisa foto. Ini catat angkanya. Ini buat semua. Semua orang angkanya beda-beda. Terserah kalian kayak gimana. Cara ngitungnya gimana? Pengeluaran 1 bulan, kalian kali 12 atau disetahunkan. Lalu kalian kali 25 tahun. Contoh, kalian pikirkan gaya hidup yang kalian, oke nih, gue punya uang segini untuk dijajanin semuanya. Kayaknya gue oke deh hidup kayak gini. Gak usah mewah-mewah banget, tapi kalian ngerasa oke dan ya gue oke lah hidup kayak gini. Contoh, gue ambil 10 juta. Contoh, ini udah termasuk, contoh ya, bayar sewa rumah buat tiap tahun, biaya makan, biaya nongkrong, nonton bioskop. Ya mungkin kalau dipangkas-pangkas sedikit, kalian bisa setahun sekali liburan keluar kota atau keluar negeri. Pokoknya 10 juta per bulan. Itu kalian kali 12 di setahun kan, lalu kali 25, dapatnya 3M. Jadi kalau kalian pengen uang 10 juta per bulan untuk dikeluarkan atau dijajankan, itu cuma perlu nabung 3M. Gak cuman lah, itu banyak lah ya bagi banyak orang ya. Kenapa ambil rumus ini? Karena 3M dikali 6% itu 180 juta. Nah, uang 6% itu datang dari mana, Josh? Ini adalah pendapatan daripada yield reksadana pendapatan tetap. Sekitar 6%, 6-7%. Dan itu 3M dikali 6% itu sama dengan 180 juta. Nah, kita balik lagi ke belakang sedikit. 10 juta kali 12 kan harusnya 120 ya? Kenapa harus 180, Josh? Berarti angka 3M-nya bisa lebih kecil dong. Kita perlu ingat, ada namanya inflasi. Ya, uang 3M sekarang sama uang 3M 5 tahun kemudian lebih berharga 3M sekarang. Karena bank sentral terus cetak uang. Jadi 180 juta itu sisanya buat inflasi. Nah, dengan kalian punya uang 3M, kalian tidak perlu lagi bekerja seumur hidup kalian dan kalian masukin ke reksadana pendapatan tetap. Tiap tahun kalian terima gaji buta. Dan kalian basically sebenarnya nggak perlu kerja lagi. Nah, gue bukan berarti bilang kalian tidak perlu kerja lagi. Kenapa? Karena gue nggak pernah ketemu teman-teman gue yang udah financially independent, banyak banget, yang nggak kerja. Itu pasti bosan. Mungkin setahun libur-liburan oke lah. Tapi manusia itu nggak bisa nggak kerja seumur hidup, itu nggak bisa. Pasti bosan. Nah, mungkin kedengarannya simpel ya. Kerja cari duit, investasikan, biarkan. Yang gampang itu kerja cari duit dan investasikan. Yang susah itu nomor 3 guys. Biarkan. Kalian nggak jago-jago banget. Gue juga nggak jago-jago banget di market. Udah beli, lupain aja. Nggak usah diapa-apain, nggak usah pikirin. Kalau kalian beli aset yang benar, nggak usah dipikirin. Biarin aja. Nggak usah mikir bulan depan naik, bulan depan turun. Oh ini bear market, bull market. Bodoh amat. Investasiin aja udah. Kalau murah beli. Kalau mahal ya udah beli lagi. Mungkin lebih sedikit. Beli aja terus, nggak usah dipikirin. Jadi investasi ini tuh bukan untuk kalian cepat kaya, tapi untuk menjadi tools atau alat biar kalian bisa dapetin angka ini. Kalau kalian cuma kerja doang nggak invest, ini mungkin bisa sampai nggak tahu nih berapa, seumur hidup mungkin bagi beberapa orang. Tapi dengan kalian investasi, ini jadi make sense. Nah, kita masuk ke yang terakhir. Instrumen investasi. Ya ini gue kasih contoh dikit aja ya. Ada yang slow, ada yang medium, ada yang agresif. Yang slow udah jelas, deposito, reksadana, deposito bank itu sekitar ya 3%, 4%.
Reksadana yang tadi gue bilang 6% itu ada reksadana pendapatan tetap. Pendapatan tetap. Yang medium itu ada saham. Saham juga sini konteksnya ngomongnya saham-saham blue chip ya, perbankan dan segala macamnya. Lalu yang sangat agresif ada cryptocurrency. Nah, not financial advice, tapi gue pribadi, gue tidak menyentuh deposito dan reksadana. Kenapa? Karena gue masih muda. Gue punya waktu. Gue punya tabungan waktu yang cukup panjang, sehingga gue nggak perlu gue nggak perlu terlalu konservatif. Gue bisa agresif. Masih ada cash flow. Ya, yang gue sentuh cuman medium sama agresif. Bahkan porsinya agresif jauh lebih banyak, medium cuman sedikit aja. Itu aku pribadi ya. Masing-masing orang bisa beda-beda. Jadi jangan di tahun 2026 ini kalian tidak investasi sama sekali. Ini sangat penting. Karena untuk survive jangka panjang, kalian butuh ini. Jangan nunda. Kompetisi akan semakin besar semakin kamu nunggu. Kalau kamu nunda belajar AI, belajar aplikasiin, kompetisi akan semakin besar. Dan dunia nggak akan nungguin kalian. SPX akan tetap naik. Aset-aset bakso harganya bakal tetap naik. Dan bank sentral tetap akan print duit. Nggak akan nunggu kalian bilang, besok aja lah, semester depan aja lah. Jadi jangan nunda. Oke, itu aja presentasi dari saya. Saya Josh Gultom. Terima kasih banyak. Oke, saya serahkan kembali kepada MC. Oke, menarik banget nih teman-teman. Ini ada Q&A ya? Oke, terima kasih Kak Jos atas presentasi yang menarik. Gimana teman-teman? Mendapatkan insight dan pengetahuan baru? Coba apa? Ayo apa? Kalau dari John nanti kita paksa jawab. Ayo dari perwakilan anak tinggi boleh jawab apa yang kita dapat dari materi yang dibawakan oleh Ko Jos. Bagi-bagi duit. Terus apa lagi? Kita maksa aja kayak boleh bertanya ya. Artinya kita harus berinvestasi sih, karena investasi itu penting buat jangka panjang. Ya, boleh lah. Oke, investasi itu penting jangka panjang. Terima kasih. Mungkin ada lagi dari area sebelah sini, boleh? Boleh, bentar ya. Q&A nanti juga boleh sih. Ada Q&A. Ada. Ini bukti kalau AI itu memang bisa menggantikan banyak sekali pekerjaan manusia. Tapi ini artinya beda cerita kalau justru kita yang menggunakan AI sebagai alat, bukan kita yang digantikan sebagai AI. Oh ya. Oke, bagus banget. Boleh. Kita banyak ya, lumayan banget nih kita mendapatkan pengetahuan baru, materi baru juga dari pemaparan AI sekaligus dari ada juga investasi ya di pada hari ini. Nah mungkin dari teman-teman ada yang penasaran atau mungkin ada yang udah gimana nih materi atau pertanyaan ingin ditanyakan, boleh ya teman-teman kita membuka sesi nanya jawab untuk teman-teman yang ingin punya pertanyaan, boleh angkat tangan. Nanti akan kita kasihkan mic dan nanti akan langsung dijawab oleh Alex. Oke. Baik, teman-teman yang ada pertanyaan boleh langsung angkat tangan aja ya. Udah. Ini mic-nya sambil pegang ini. Halo Kak Jos, aku kenal Kak Jos tuh dari video Lucid Dream dan aku sendiri masih umur 15 tahun. Oke. Sebagai sekarang tuh kan spesialisasi aku tuh ada di kernel engineer. Jadi Sorry, ulangin yang tadi. kernel engineer. Jadi itu kan inti sistem operasi gitu. Spesialisasinya tuh di BCI, Brain Computer Interface. Nah, mending aku tuh fokus ke BCI-nya atau soalnya saat ini tuh ada dua gitu
kalau untuk misalnya cara investasiin ke si BCI itu kan aku bisnis mooring juga, jadi distribusi ke toko-toko gitu. Nah sekarang udah pakai open cloud tuh udah uji coba itu ternyata di bagian apa administrasi buat pembukuannya tuh lebih efisien. Nah mungkin pertanyaannya tuh cuman satu, itu mending fokus investasi dari bisnis mooringnya atau cemilannya atau ke BCI-nya tadi. Makasih Jos. Oke, sorry aku mungkin ada pertanyaan lanjutan dari kamu ya. Bisnis boringnya tadi apa? Boleh lebih dijelasin lebih detail? Bisnis boringnya? Bisnis mooringnya tuh jadi sekarang tuh baru mulai beberapa bulan lalu. Jadi mungkin masih kecil sih. Cuman kemarin tuh adminnya tuh udah digantiin gitu. Jadi aku tuh buat sistem kayak agent gitu. Nah agentnya tuh jadi nggak usah kalau misalnya administrasi kan biasanya di admin tuh ngurusin kayak struk kayak gitu. Itu teh aku diganti sama agent itu. Nah mungkin pertanyaannya simpel aja sih itu. Mending aku fokus ke bisnisnya atau ke BCI tadi. Makasih Jos. Aku tadi menanya tentang bisnisnya tapi nggak gitu dijawab. Sorry, ini bisnis boringnya. Iya. Kalau kita sederhanain gitu. Apa? Cemilan gitu. Sorry? Ya distribusi barang. Iya. Oke. Cemilan. Barangnya apa? Barangnya mooring kayak cemilan gitu. Cemilan. Mooring ya cemilan. Oke. Toko-toko. Gini, bisnis boring itu bukan berarti tidak hidup. Mooring. Cemilan Kak. Mooring. Oh, mooring. Aku dengarnya bisnis boring, tapi juga sambung sih sebenarnya. Maksudnya gini, yang kenapa aku bilang tadi bisnis boring ya, walaupun aku salah dengar tapi sebenarnya intinya masih sama. Bisnis yang konvensional kayak misalnya laundry, distribusi makanan, distribusi sana, distribusi sini, cuci mobil, itu masih tetap jalan. Industrinya nggak akan mati. Itu non AI bisnis. Yang digantikan itu yang di dalamnya. Kayak misalnya tadi bilang akuntan, ngisi-ngisi data segala macam, stok barang, itu semua emang bisa diganti. Kalau misalnya aku bisa kasih masukan, nanti kita ngobrol lagi di belakang ya. Karena tadi kalimatnya agak buyar tadi. Aku bisa bilang ya tetap bisnisnya itu tetap dijalanin. Kalau emang menghasilkan dan bisa memenuhi kebutuhan kamu sehari-hari. Ini berarti yang punya bisnis kamu? Kayak ada mungkin kan ada kenalan gitu yang memproduksi si barangan lah ya, satu tim gitu ya. Kayak inilah reseller gitu aku tuh. Oh reseller, oke. Ya kalau bisa emang kamu kuatin di bagian salesnya dengan menggunakan AI itu juga bisa. Jadi penggunaan sosial media dan kamu bantu jualan marketing di sana pakai AI itu bisa banget. Jadi it's not kamu harus fokus di mana, tapi kamu fokusin dan efisiensiin bagian mana yang bisa pakai AI dan bagian mana yang jantung utama bisnisnya, itu kamu tetap jalanin. Karena itu tetap gak akan mati kalau misalnya kita ngomongin tentang distribusi barang kayak misalnya reseller tadi ya. Orang-orang tetap butuh makan, tetap butuh snack gitu. Tapi tinggal kamu lihat apakah snacknya produknya emang bagus atau enggak. Itu harus kamu perhatiin juga. Mungkin itu masukan aku ya. Makasih Kak. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain? Boleh. Halo, selamat pagi. Nama saya Pras. Ya. Oke, ini Bang, saya tolong bisa dijelasin lagi yang tadi kan memaparkan lebih baik sekarang itu lebih ke spesialis ya. Ya, spesialis. Di lapangan ini yang saya temuin justru menjadi generalis sekarang, apalagi karena ada AI itu lebih berpeluang untuk lebih bertahan daripada menjadi spesialis gitu. Oke. Boleh tolong dikasih contoh nggak generalis yang dimaksud seperti apa nih? Saya ada klien, kebetulan saya ada klien. Oke. Kebetulan saya sebagai senior programmer. Ketika saya masuk di divisi itu ada 6 orang. Sekarang ownernya suruh bilang saya untuk mengefisiensi dengan memanfaatkan AI. Dulu ada programmer, ada DevOps, ada slicing untuk website, UI UX. Sekarang jadi semuanya bisa dihandle sama satu orang. Cuma satu orang. Ya. Dan akan merambat ke divisi lain yaitu marketing, tapi saya masih punya hati ya karena nanti teman-teman saya akan di-cut juga. Oke. Sekarang jadi pertanyaan adalah dengan adanya AI, Bapak berarti kerjanya ada tambahan pakai AI juga kan?
Iya, Jadi lebih jago di bidang-bidang lain yang sebelumnya jadi. betul. Betul kan? Iya. Kan artinya Bapak bukan generalis, tapi Bapak spesialis di banyak sekali hal. Yang aku maksud generalis itu teman-teman adalah kalian ngerti satu hal tapi sedikit, satu hal ngerti sedikit, satu hal ngerti sedikit. Kalau dengan bantuan AI kalian bisa jadi spesialis di semua hal, bener-bener jago, nggak cuma sekedar tahu doang. Itu bisa sangat mematikan bagi orang-orang lain. Mungkin seperti yang tadi Bapak bilang, gara-gara Bapak sangat bisa ngerjain itu semua, bisa semuanya, teman-teman yang lain jadinya terancam kan? Iya, betul. Ya, kira-kira ekonomi kita bakal seperti itu. Jadi mau dibilang saling bunuh-bunuhan sih sebenarnya. Bakal ke sana. Jadi kalau aku bilang generalis, yang aku maksud adalah jago atau cuman tahu sedikit-sedikit aja. Bukan jago, cuman tahu sedikit-sedikit aja. Kalau spesialis, yang tadi Bapak bilang, itu jatuhnya spesialis. Spesialis di banyak hal. Di banyak sekali dan sangat dalam dengan bantuan AI. Gitu. Jatuhnya kalau aku bilang, Bapak dibandingkan teman-teman yang lain lebih ngulik AI. Kebetulan saya ya sudah dari kuliah kan sudah Oh, oke. pertama kali dapat invite dari OpenAI juga waktu itu. Berarti Bapak secara tidak langsung lebih jago atau lebih spesialis di bidang AI-nya supaya bisa bikin company lebih efisien kerjanya. Iya. Oke. Ya, itu mungkin yang akan terjadi di depan dan emang seperti itu. Benar-benar. Itu benar Pak, kita cuma salah bahas aja tadi. Oh, oke. Oke, terima kasih. Yuk. Oke, terima kasih. Mungkin masih ada pertanyaan lain? Boleh. Dulu. Ya baik, selamat siang Ko George. Eh, saya baru pertama kali melihat konten-kontennya di Instagram. Oke. Sebenarnya kan zaman sekarang itu serba digital. Semua orang berlomba-lomba live streaming atau buat konten gitu supaya banyak yang nonton. Nah, sebenarnya apa sih cara paling efektif agar menarik audiens buat menonton konten kita, apalagi secara live gitu. Apalagi kan ini kan kontennya kan investment ya, buat jangka panjang. Itu saya begitu. Oke, berarti terima kasih pertanyaannya. Berarti kamu ada konten, bikin konten sosial media. Saya baru mau terjun, sebenarnya. Baru mau terjun. Baru mau terjun Ya. dan spesifiknya mau ambil live stream. Ya, Oke, kalau aku boleh kasih tahu sebenarnya aku nggak jago di live stream karena emang aku tidak di sana. Aku nggak bisa ngobrol lama banget gitu sama penonton, aku awkward rasanya. Cuman emang banyak sekali teman aku yang bilang kayak misalnya si Ogut muda cuman sekali itu ngomong ke aku bahwa live stream emang jadi the next sosial media karena akhirnya orang-orang yang tadinya cuma bisa nonton dan komen sekarang bisa interaksi, bisa dalam tanda kutip mengontrol siapa yang ditonton di depan. Nah, untuk bisa mengerti sosial media, emang AI ngebantu sebenarnya. Aku perlu kasih tahu ke kalian, konten yang kalian tonton di YouTube yang ada akunya, itu mayoritas banyak sekali dikerjakan sama AI, automate. Jadi aku kerjaannya yang tadinya cuma bisa upload seminggu sekali atau kehabisan ide segala macam, itu nulis naskahnya AI. Tapi nggak bisa aku suruh AI ngerjain semuanya, terus aku langsung ngobrol di depan kamera, nggak bisa. Aku tetap harus ngecek, bener nggak yang ngomong ini, bener nggak naskahnya, bener nggak semuanya yang dibilang. Apakah yang dia bikin itu tuh bisa membuat ini ditonton sama banyak orang. Misalnya aku bikin video vertikal di Instagram. Ini naskahnya bener nggak yang AI-nya buat? Hook-nya bagus nggak? Eksekusinya bener nggak? Menarik nggak? Bisa viral nggak? Kalau misalnya nggak bisa, setelah aku baca, ya nggak aku eksekusi. Nah maksud aku gini, untuk bisa menjadi atau mulai di sosial media untuk personal branding, ini teman sekali lagi, ini bukan cuma buat content creator ya, ini buat semua orang. Kalian harus bisa personal branding. Harus ngerti algoritma Instagram itu tuh kayak gimana cara kerjanya, algoritma TikTok itu kayak gimana, dan itu ada rumusnya. Rumus pastinya ada. Tinggal A tambah B tambah C sama dengan D. Itu ada dan bisa dipelajarin. Kalau aku ceritain di sini itu panjang banget, itu bisa 1 harian ngomongnya. Cuman itu banyak sekali kelasnya di luar sana dan aku udah verifikasi teman-teman aku yang jualan kelas itu semuanya benar. Gitu. Aku sengaja bahkan udah punya rumusnya sendiri nih kan. Join kali ya. Cek bener nggak rumus mereka. Pas baca oh sama bahkan. Apa yang aku tulis sendiri rumusnya sama mereka tulis sama. Intinya adalah gimana cara lu bisa bikin konten dari awal. Gimana caranya lu bisa bikin konten yang bisa ditonton orang dari awal sampai akhir dan berinteraksi, that's it. Itu caranya, tapi gimana eksekusinya itu rumusnya panjang.
Oh ya, terima kasih. Jadi mungkin boleh explore ya di internet kayak gimana caranya pelajari dan yang pasti coba eksekusi. Jangan ditunda. Oke, terima kasih. Tadi masih ada pertanyaan selanjutnya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Naila Al-Zahra. Ya. Saya semester 4 di STIMI LIKMI. Tadi kan kakak udah menjelaskan mengenai AI ini ada dan juga waktu ini tidak berhenti untuk kita meningkatkan skill kita dan juga persaingan yang semakin ketat. Maka saya ingin bertanya, untuk persiapan saya nanti untuk terjun ke dunia industri, indikator apa yang akhirnya saya tahu bahwa saya tidak dikuasai oleh AI, tapi saya menguasai AI. Terima Oke, kasih. ini pertanyaan menarik ya. Tadi kalimatnya kalau aku boleh bilang, kalau boleh kulangin, apa indikator yang bikin kamu tahu bahwa kamu yang menguasai AI-nya, bukan AI-nya yang menguasai kamu, ya? Oke, ini pertanyaan cukup unik. Kalau aku boleh bilang, di masa depan, ketika kamu yang ngambil eksekusinya, bukan AI-nya ngambil eksekusi, itu kamu tahu bahwa kamu yang menguasai AI-nya. Kamu bikin AI jadi tools, bukan toolsnya yang menguasai kamu terus kamu jadi boneka gitu dikontrol sama AI-nya, nggak kayak gitu. Selama kamu bisa punya ide, kamu diskusi nih sama AI. Kamu diskusi, AI-nya kasih pilihan A, B, C, D. Ya kan? A menurut kamu bagus, B menurut kamu bagus, C menurut kamu jelek, D menurut kamu ya ada A sama B yang lebih bagus. Yang kamu pilih adalah A sama B dan kamu pilih diskusi sendiri, bisa sama AI, bisa tanya AI lain, bisa tanya orang lain segala macamnya. Keputusannya di tangan kamu, A atau B. Kalau emang keputusannya make sense. Jangan kamu minta pilihan, dikasih A, B, C, D, lalu nanti ujung-ujungnya kamu tanya lagi, mana yang paling bagus? Pilih deh salah satu, paksa deh, jangan bikin gue mikir. Oke, yang A, itu salah. Jadi banyak banget kulihat, kemarin aku sempat ngobrol juga sama Pak Jaya, sama Pak Dani. Perbedaan antara generasi sekarang kuliah sama generasi sebelum COVID, kemarin tanyain. Katanya generasi sekarang itu tuh sangat banyak yang pengen instan. Which is ya sekarang dunia sedang seperti itu. Butuh dopamin, tinggal buka Instagram, scrolling. Wah 1 jam dopamin terus. Butuh mikir, dapat PR, lempar ChatGPT. Nggak kayak gitu caranya. Ya, kalau kamu dapat tugas, kamu nggak ngerti tugasnya gimana, kamu lempar ke AI, nggak dikerjain, gue yakin nih, muka-muka dosa semua nih. Masih pernah kan? Masukin tugas, ChatGPT itu pernah kan? Nah selalu lagi. Kalau kalian kayak gitu, tapi kalian nggak ngerti materinya, itu bahaya. Karena nanti jadi di industri kalian nggak ngerti kalau kalian bikin salah. Kalau kalian bisa pakai AI-nya dan kalian ngerti materinya, menurut aku silakan aja. Kemarin juga sempat dibilang zaman pada saat kalkulator pertama kali muncul ya. Kalkulator pertama kali muncul ya, itu juga jadi dilema sama semua orang. Ini nanti anak-anak jadi nggak ngerti hitung-hitungan dong, semua pakai kalkulator. Tapi apakah sekarang kalkulator cuma jadi tools? Iya. Apakah orang-orang masih ngerti matematika? Iya. Gimana 3 kali 3 itu bisa menghasilkan 9? Orang masih ngerti. Gitu. Jadi jangan cuman kerjain tugas semua matematika pakai kalkulator, tapi kamu harus ngerti kenapa dia hasilnya 9. Kira-kira kayak gitu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin masih ada yang ingin bertanya? Boleh? Tuh. Banyak pertanyaan. Perkenalkan, Ya. saya Siti Nurjani Santiago. Saya ingin bertanya dari yang tadi dijelaskan. Jadi lebih baik mana antara kita ini mengasah kemampuan kita atau skill kita yang tidak akan tergantikan oleh AI, atau kita lebih mempelajari AI? Oke, mungkin ini jadi dilema bagi banyak orang ya. Kamu jurusannya apa? Aku digital business management. Digital business management. Kamu tadi emang pas lihat kepikiran masuk ke industri yang non AI yang mana? Jadi kan tadi ada beberapa pekerjaan yang memang tidak bisa digantikan oleh AI. Ya. Dan terus sekarang kan memang di era digital itu hampir semua pekerjaan itu ada AI-nya gitu kan, termasuk di perkuliahan juga. Nah jadi yang jadi pertanyaan itu adalah lebih baik mana kita ini mengasah skill yang memang tidak akan tergantikan oleh AI, atau kita belajar untuk bisa menguasai AI? Kalau aku bisa bilang leverage yang paling besar itu adalah nguasain AI-nya. Maksudnya gini, kalau kita ngomongin finance ya, ngomongin duit ya, yang jelas orang yang punya bisnis lebih untung daripada orang yang bekerja di industri yang tadi aku mention.
Let's say pun, bahkan orang yang kerja di bengkel, lebih untung mana? Yang jadi montirnya atau yang jadi punya bisnis bengkelnya? Pasti yang punya bisnis. Nah, kalau kamu bisa ngerti cara pakai AI dan bikin bisnis dan leverage bisnisnya pakai AI, bahkan kamu bikin bisnis bengkel sekalipun, itu bisa pakai AI. Dari mana? Dari marketingnya. Sekarang Facebook Ads itu udah bisa pakai cloud. Udah nggak perlu lagi sewa agency ads. Agency sekarang udah kelimpungan. Kalau klien yang ngerti pakai cloud itu, dia bisa A/B testing, bisa bikin konten, bisa tahu copywriting mana yang bagus. Itu semuanya cloud yang kerjain, cuma ngasih duit dah, dia ngerjain semuanya. Dia A/B testing, oh iklan ini bagus, iklan ini jelek, iklan jelek di-cut, bikin lagi iklan yang serupa sama A. Oke, niche-nya untuk iklan yang A, cocoknya sama orang-orang yang emang suka mobil racing. Dia kan akan ekspor bagian mobil racing, dia akan naikin revenue-nya dengan naikin ads-nya itu. Jadi, kalau misalnya ditanya apakah harus pilih yang mana, yang non-AI industri atau pekerjaan yang nggak bisa diganti sama AI, atau malah nguasain AI-nya, sebenarnya dua-duanya masalah, ya dikerjain juga nggak masalah. Tapi kalau aku boleh pilih, cuman tolong pistol nih, Jos pilih satu gitu. Aku pilih yang AI, nguasain AI. Karena menurut aku leverage-nya jauh lebih besar. Karena kamu akan menang ketika kamu punya bisnis bengkel dengan AI dibandingin sama kompetitormu yang cuman punya bisnis bengkel tapi konvensional marketingnya. Menurut aku gitu. Oke, menarik banget. Mungkin pertanyaan terakhir ya. Ada yang ingin bertanya? Pertanyaan terakhir. Oke. Halo Jos. Halo. Ya, mau nanya, kalau buat pergaulan gimana ya, terutama di circle orang kaya? Karena kalau saya mulai dapat input, mereka bisa main ke TV, pakai AI gitu, nanya-nanya gitu. Karena saya lebih satu level. Karena saya pribadi, saya ada invest di deposito. Tujuannya itu buat saya masuk jadi nasabah prioritas lah. Oke. Tapi pas sudah masuk, nggak bisa bergaul karena malah digabungin sama marketingnya terus gitu. Saya mungkin berpikir, apa saya nggak tanya ke AI aja gitu. Masuk ke eventnya nasabah prioritas tapi isinya marketing yang gini-gini ya, bukan malah networking ya. Nasabahnya tuh ya udah semuanya digabungin marketing semua gitu. Jadi ya udah nggak terkoneksi juga. Sebenarnya aku jujur nggak pernah masukin dan aku banyak di bank, jadi nggak pernah masuk dana prioritas. Cuman kalau aku bisa bilang event-event lain juga menarik. Misalnya kalau aku ya, aku kan memang heavy-nya invest di kripto. Jadi setiap kali di event kripto ya aku masuk dalam sana. Cuman yang akan jadi jauh lebih gampang untuk networking, kalau aku dari pribadi pengalamannya, itu dari personal branding, sosial media. Jadi kalau emang sosial mediamu yang bagus, ya dalam tanda kutip followersnya banyak, gitu. Itu lebih gampang diterima. Itu lucunya, aku juga baru sadar belakangan ini. Aku lebih gampang nge-approach orang yang udah blue check mark, gitu kan, ngeliat, wih kontennya menarik, aku pengen networking sama dia. Aku tinggal DM, bro lokasi di mana? Salam kenal ya, gue Jos kebalik. Salam kenal ya, gue Jos Gultom. Kalau boleh tahu lokasi di mana bro? Pengen ketemu, pengen ngobrol. Ngopi yuk bareng-bareng. Oke, mau, langsung. Coba bayangin kalian pakai akun Instagram yang followersnya cuma 500 dan gak ada kontennya. Susah. Kalaupun followersnya beli dalam tanda kutip sampai pakai blue check mark 10.000 gitu kan. Tapi di dalam postingannya nggak ada postingan yang menarik. Cuman kalian liburan, nggak ada ceritanya, nggak menempatkan posisi personal branding kalian itu kerjanya apa, kalian jagonya di apa. Orang juga nggak tertarik. Ini akun beli nih, nggak tertarik. Tapi kalau misalnya kalian bisa bikin konten viral, tahu gimana caranya memposisikan diri kalian supaya kalian punya value, sehingga orang yang mau ketemu pun bisa meluangkan waktu. Kan waktu uang ya, bagi banyak orang ya. Dia mau ketemu nih ngeluangin waktu jam 5 sore sampai jam 6. Yang tadinya gue harus kerja, sekarang gue memposisikan diri, oke gue mau ketemu sama orang baru ini. Semoga gue bisa dapat value. Jadi mungkin di sana bisa saling tukar value. Jadi kalau aku bisa bilang, personal branding. Karena let's say datang nih ke event nasabah prioritas. Terus ngobrol. Begitu tahu siapa, bahkan mungkin nggak kenal kan. Mungkin dia bukan followers kita. Tapi begitu, oh kamu bikin konten ini ya, mungkin jadi lebih open untuk ngobrol. Kayak gitu. Itu bisa aku bilang sih, personal branding. Yuk, sama-sama. Wow. Oke. Menurut aku dari semua pertanyaan-pertanyaan yang ditanyain sama teman-teman ini dan jawaban dari Coach Jos ini sangat keren ya Kak. Thank you. Nah, aku dari tadi dengar dari Coach Jos ada mention investasi, ada mention toko kripto. Itu aku mau infoin aja di belakang juga kita ada proses
akan ada seremonial yang lengkap dari Ada plakat ya? Oh. Oke. Tadi siapa yang menang? Semua ya? Oh, makasih banyak. Makasih banyak. Ya. Thank you banyak, makasih banyak Pak. Wah, keren. Thank you.